mampu menyentuh yang benar. Bantuan Roh yang kudus agar kami dapat menyampaikan kebenaran dengan kasih sayang dan kesetiaan. Biarkan firman menjadi terang dan perumahan bagi setiap yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Firman kita sebagai khotbah minggu ini tertulis dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Baiklah, kita buka Alkitab kita atau Android kita dan kita baca secara bergantian sampai sedemikian jauh pembacaan firman kita. Minggu kita hari ini adalah Misericordias Domini, yang artinya kasih setia Tuhan. Dan tema minggu kita adalah mengasihi dan mengikuti Yesus dengan setia. Nah, ketika Yesus telah bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, pada waktu itu di pantai Danau Tiberias, Yesus menampakkan diri di situ. Pada waktu itu murid-murid berkumpul, rencananya mau menangkap ikan. Ada Simon Petrus, ada Nathanael, ada Thomas dari Didimus, dan lain-lain. Mungkin ada sekitar 7 atau 8 orang. Setelah mereka seharian menangkap ikan, mereka tidak ada mendapatkan hasil apapun. Mereka sudah mulai kecewa, lelah, makan belum makan sama sekali, sampai menjelang pagi hari. Kemudian Yesus muncul di tempat itu, berdiri di tepi pantai dan bertanya, karena kebetulan tidak berapa jauh dari lokasi, sekitar 200 meter dari jarak perahu mereka ke pinggir pantai. Yesus bertanya, apakah ada lauk dari kalian? Mereka menjawab, tidak ada. Maka Tuhan menyuruh menyebarkan jalan sebelah kanan dari perahu mereka. Akhirnya mereka menyebarkan jalan itu dan mereka terkejut karena hasilnya sudah tidak bisa lagi menangkap. Mereka dapat menangkap begitu banyak, sampai 153 ekor, tapi yang besar-besar. Mereka menarik ke pinggir pantai. Nah, setelah itu mereka masuk ke pinggir. Tuhan bertanya lagi, apakah kalian sudah makan? Karena Yesus sudah menyiapkan makanan roti. Sementara Yesus meminta hasil dari tangkapan ikan itu supaya dia bakar. Akhirnya mereka dapat menikmati sarapan pagi bersama Tuhan. Tetapi mereka sepertinya sudah malu bahwa itu siapa yang memberikan perintah untuk menegakkan jalan. Ada yang mengatakan, oh itu Tuhan. Nah, disitulah Tuhan menampakkan dirinya ketiga kali setelah kebangkitan. Pada saat dia berada di sana. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Jawab Petrus, benar Tuhan, engkau tahu
Tapi di sini dijelaskan bahwa ada kasih agape. Kasih agape ini adalah kasih yang tak bersalah. Ini dari bahasa Yunani. Kasih yang tak bersalah, tidak mementingkan diri sendiri dan melampaui rasa suka atau yang dari perasaan pribadi. Jadi ini sudah tak terbatas. Kasih agape. Nah, kalau kasih agape ini muncul dulu pada saat Yesus ditangkap oleh kaisar atau tentara Romawi yang pada waktu itu Simon Petrus berada di antara kerumunan orang-orang di situ, mungkin dia tidak akan menyerah atau bagaimana kalau Simon Petrus mengatakan waktu itu, aku tidak mengenal engkau. Kan itu sampai 3 kali, sampai ayo berpokok nanti kamu akan menyangkal aku. Kata Tuhan kepada Simon Petrus. Nah, di sini mau disampaikan bahwa kalau Simon Petrus punya rasa kasih agape pada waktu itu, mungkin dia tidak akan menyerahkan. Disinilah yang mau saya sampaikan. Ada 2. Nah, ada satu lagi kasih agape filio. Kasih filio ini adalah kebalikan dari kasih agape. Kasih filio ini adalah kasih yang besar. Contoh, kalau kasih yang besar itu karena saling menghargai antara sahabat dengan sesama teman. Ya, seperti itulah. Mungkin karena aku punya sahabat yang kau menghargai gitu. Jadi ada batasnya. Seperti itu. Nah, dari ayat 15 sampai dengan 17 Tuhan 3 kali sudah bertanya kepada Simon Petrus. Jadi kita baca, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus dengan berkata sedih dan terang, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, bahwa aku mengasihi engkau. Lalu kata Yesus, gembalakanlah domba-domba. Bagaimana sebenarnya mengasihi dan mengikuti Yesus? Karena harapan Yesus, Simon Petrus itu bisa seperti yang diharapkannya, kasih yang tak bersalah tadi. Karena Yesus sudah tidak bersalah kepada Simon Petrus. Karena setelah sebelumnya dibangkitkan sebelum kematiannya, dia sudah menyangka. Kalau kita seperti ini, mungkin ada teman kita atau orang lain sahabat kita menyangka kita, misalnya itu temannya, oh enggak, saya nggak kenal dia. Orang seperti itu mana mungkin jadi teman saya? Mungkin lah, nggak selevel lah, gitu. Kan gitu kan, misalnya. Bagaimana cara kita? Itu kan kasih yang video tadi. Tuhan meminta kita, jangan seperti itu. Kasih kita munculkan harapan Tuhan mengasihi apa sah. Nah, karena Yesus tahu bagaimana isi hati Simon, apa yang diharapkan dari Simon Petrus pada saat itu? Sampai dia 3 kali, dia mau supaya Simon Petrus berubah. Makanya dia menyatakan gembalakan domba-domba. Kalau dikasih kepercayaan kepada seseorang gembalakan domba-domba, bagaimana kalau kasihnya kasih video? Apakah bisa terjadi kalau nanti seorang gembala membuat ada nanti domba-dombanya? Nah, yang cantik beda sebelah sini, yang agak-agak jelek kulitnya sebelah sini, yang hitam di belakang. Bagaimana? Contoh domba-domba, kita anggap aja domba-domba, jangan kita anggap manusia. Gembala yang membagi-bagikan domba-domba. Udah yang jelek kalau bilang nanti diam aja, biar diambil orang atau gembala lain. Gimana? Pasti dia hilang dong domba-dombanya nanti semua. Nah, yang mau disampaikan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus, menjaga gembala yang baik itu ya memang harus mempunyai kasih agape. Tetapi Yesus merasa yakin kepada Simon Petrus. Dia menyerahkan menjadi
disuruh pulang cepat dari luar gimana? Bagaimana? Apakah kalian mengasihi orang tua kalian? Apakah sebagai suami mengasihi istri? Apakah sebagai istri mengasihi suami? Bagaimana? Bagaimana kita mengenal kasih ini? Kalau kita tidak mengenal kasih, bagaimana mungkin dua orang pemuda dan pemudi bisa berpacaran? Kalau dia tidak mengenal kasih, bagaimana kamu mengenal teman kamu yang lain kalau kamu tidak ada kasih? Atau tidak kenal baik kamu sama teman kamu? Bisa kamu mengasihinya? Aku enggak kan? Karena kenal kamu, maka kamu bisa mengasihi. Tahu sifatnya, tahu bagaimana dia. Sama seperti kita sebagai suami, tahu istri kita seperti apa, tahu suami kita itu seperti apa, tahu anak-anak kita itu seperti apa. Nah, itu yang mau disampaikan kita di sini. Kalau kita mengenal mereka, pasti kita bisa mengasihi. Tetapi yang meminta di sini adalah kasih tanpa syarat, bukan kasih yang membeda-bedakan. Karena dia agak cantik, aku bareng sama dia biar hidup kami bagus. Karena dia anak orang kaya, aku ngedel sama dia biar kami satu seprovinsi. Bukan itu. Karena dia jelek kita sisihkan, bukan. Kasihlah tanpa syarat. Berkomunikasilah, bersosialisasilah tanpa membeda-bedakan siapa orang yang di dekat kita dan di hubungan kita. Jangan karena tiap hari kita ketemu dengan ini, oh ini temanku, yang lain enggak. Karena ini bisa aku ajak ke sana, ini temanku. Ya, jadi apa yang mau diminta di sini? Mengasihi dan mengikut Tuhan. Siapakah gembala-gembala yang dimaksud Tuhan di sini? Kami bilang gembala kan domba-domba. Maksudnya memang sebelum Petrus itu nanti akan menggembalakan orang-orang yang mau mengikut Tuhan. Tetapi dalam di sini, siapakah gembala-gembala yang dimaksud Tuhan? Ya, contoh pemimpin gereja kita itu gembala di sini. Penatua gembala di sini. Imam di dalam keluarga itu gembala di sini. Pimpinan-pimpinan kita di kantor yang sudah bekerja itu gembala yang di kantor kita. Siapa lagi? Pimpinan kita. Presiden itu gembala untuk masyarakat. Nah, gembala yang baik supaya jadi adalah gembala yang tanpa batas, yang tidak melihat muka, yang tidak memblok-blok, yang tidak membeda-bedakan. Itu yang diminta di sini buat kita amal-amal, terutama buat pemuda-pemudi, karena di sini memang lebih banyak pemuda-pemudi ya, supaya lebih memahami. Itu yang diminta, bersatu, mengasihi tanpa melihat siapa di sekitar kita, mengasihi tanpa batas dan tanpa syarat. Karena kan udah tanpa batas, tapi syaratnya ada. Lu harus bayar ini nanti ke aku, kalau mau gabung. Ada yang lebih besar, aku harus lebih banyak kasih sama aku. Itu misalnya. Ya. Nah, di ayat 18 sampai 19 disampaikan kepada Petrus bahwa ketika dia masih muda, ia mengikat pinggangnya sendiri dan berjalan kemana saja yang ia inginkan. Ini menggambarkan kebebasan dan kekuatan Petrus di masa mudanya. Jadi di masa mudanya dia itu bebas, punya kekuatan kemana saja, sehingga dia tidak memberikan kasih yang agape tadi. Di situ dia kena, karena kasih filial sehingga dia menyangkal Tuhan pada waktu itu. Nah, tetapi ketika ia sudah tua, dia akan mengulurkan tangannya dan orang lain akan mengikatnya dan membawanya ke tempat yang tidak dikehendaki. Ini mengindikasikan bahwa keterbatasan dan kepatuhan Petrus di masa tua.
bahwa dia akan menggembalakan domba-domba dan dia akan mengalami kesulitan, bahkan penderitaan di akhir hayatnya. Karena Tuhan menyuruh menggembalakan domba-domba itu di masa tuanya. Pasti banyak penderitaan yang akan dialami. Tapi kenapa di sini Tuhan memberikan kepercayaan? Ya, karena di masa mudanya ketika menjadi murid Yesus, Petrus itu kan menyangkal dia tadi, karena dia takut mati bersama Yesus. Dia berusaha menghindari segala hal yang Yesus alami. Makanya Yesus dia menyangkalnya. Tetapi dalam kedaulatan Allah, kematian yang ingin dia hindari pada masa mudanya akan menjadi kematian yang akan dia alami di masa tuanya. Dan ini bukan gambaran bahwa Tuhan memberikan hukuman kepada dia karena dia meninggal nanti, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Karena Petrus mendapat kesempatan kedua kali dalam hidupnya. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kepercayaan kepada Petrus menggembalakan domba-dombanya. Dia Tuhan mengasihi dan Petrus mengikut Tuhan. Dan Petrus setia sampai azan. Nah, di sini Yesus mengatakan bahwa Petrus akan mati dan memuliakan Tuhan. Dan ini adalah bagian dari rencana Allah dan akan menjadi saksi iman dan pengabdiannya. Dan setelah mengatakan ini,